Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah aku ini? Saudara-saudari terkasih, episode Injil tentang pengakuan iman Petrus ditempatkan oleh penginjil Matius di daerah Kaisarea Filipi, daerah paling utara tanah Israel, di bawah kaki Gunung Hermon, di mana sumber dari sungai Yordan. Nama kota ini mengingatkan akan penguasa Romawi Filipi. Kaisarea adalah imperial kerajaan. Dinamakan Kaisarea dari Filipi, pemimpin wilayah yang menghormati imperator atau penguasa. Disinilah datang pengakuan yang menyatakan dan memproklamasikan Yesus adalah Mesias. Adalah sangat menarik untuk digarisbawahi bahwa peristiwa ini berada sangat jauh dari Yerusalem secara praktis dan geografis, tetapi juga memiliki makna simbolis yang berseberangan dengan Yerusalem sebagai tempat kota kudus. Di daerah yang jauh dari pusat kekudusan, pinggiran daerah orang pagan, bergemalah pengakuan mesianik Petrus. Di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan di sana Yesus mengajukan pertanyaan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara tidak langsung, kemudian dengan cara langsung. Setelah pertanyaan pertama tentang bagaimana pendapat orang tentang siapa anak manusia, yang berarti satu pertanyaan yang tidak bersifat personal dan tidak melibatkan secara langsung para murid. Namun kini tiba saatnya para murid tidak bisa lari dari pertanyaan Yesus. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dengan ini boleh diterjemahkan bahwa para murid seharusnya memiliki pengenalan yang berbeda dan lebih dalam dari orang lain. Bukan hanya itu, dalam pertanyaan pertama, Yesus mempertanyakan identitas anak manusia yang menjadi predikat tertinggi dari Mesias. Tetapi dalam pertanyaan kedua, beralih kepada pertanyaan langsung kepada saya, dan pertanyaan diarahkan kepada personal yang menusuk bahkan menyakitkan. "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Kalian yang telah hidup bersama aku, kalian yang telah mendengar dari dekat perkataan-perkataanku, kalian yang telah berbagi bersamaku dalam perjalanan hidup eksistensial, bagi kalian, siapakah aku ini? Yesus membuat pertanyaan kepada para muridnya. Dia sendiri adalah pertanyaan yang membuat kita hening, yang mengguncang, yang tidak meminta satu jawaban ilusi, tetapi jawaban setiap hari dan setiap fase dalam hidup. Bagi orang beriman,
Yesus bukan hanya pertama-tama sebuah jawaban atas pertanyaan atau situasi hidup kita, tetapi juga adalah sebuah pertanyaan. Dan inilah karakter dari pertanyaan Yesus yang menyentuh hal yang vital, yang utama, yang menghidupkan dan dinamis. Saudara-saudari terkasih, benarlah bahwa hal ini seperti satu duri dalam daging. Yesus adalah pertanyaan yang mana bukanlah hal yang mudah untuk menjawabnya. Sebagaimana tampak dalam perikop Injil hari ini, jika pada pertanyaan pertama Yesus meminta jawaban kolektif dari semua muridnya, jawaban mereka ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Dalam pertanyaan yang kedua, walaupun pertanyaannya diajukan kepada semua, yang menjawab hanya satu. Siapa? Petrus. Pertanyaan ini membuat banyak melarikan diri, bisu, takut, kecuali Petrus. Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus mengulang pengakuan para murid ketika berada di atas perahu. Sungguh engkau anak Allah. Di sini tampak pengakuan mesianik, engkaulah Kristus, dan kemudian ditambahkan kata sifat yang hidup. Petrus mengulang perjanjian pertama dan pengakuan bangsa Israel akan Allah sebagai Allah yang hidup. Petrus mengenal Kristus sebagai Dia yang adalah Allah yang hidup dalam eksistensinya. Petrus, batu yang pada waktu itu di pinggir danau Galilea hampir tenggelam karena iman yang lemah dan dari keraguan akan identitas Yesus, sekarang menjadi batu yang hidup, syukur atas iman, dan sebuah iman yang karena rahmat dan pewahyuan sebagaimana Yesus sendiri menyatakannya. Petrus menyatakan imannya akan Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam menghidupi iman itu, Petrus kadang ragu, bahkan jatuh. Namun Petrus menyesal, bertobat, dan bangkit lagi, serta menyatakan pertobatannya setia sampai akhir dan menjadi martir. Yesus mempercayakan gerejanya kepada Petrus, batu karang yang hidup. Kepercayaan ini bukan pertama-tama karena Petrus kuat, hebat, namun karena kemurahan hati Allah yang memberikan rahmat yang besar kepadanya, dan Petrus berjuang untuk menjaga dan mempertahankannya. Pengakuan akan Yesus sebagai putra Allah yang hidup telah juga dikatakan dan dihidupi oleh Rasul Paulus. Ia yang sebelumnya adalah penganiaya pengikut Kristus, setelah ditangkap oleh Tuhan, kini menjadi Rasul Kristus dan pewarta yang sejati. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lagi, Rasul Paulus mengatakan, sia-sialah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Semua ini menjadi bukti yang jelas dan nyata bahwa Paulus sungguh beriman kepada Kristus, Putra Allah yang hidup. Siapakah Yesus bagi saya, bagi Anda, saudara-saudari terkasih? Saudara-saudariku terkasih, semoga perayaan hari ini, Hari Raya Petrus dan Paulus, membantu kita untuk mengenal siapa Yesus bagi kita, dan kesaksian kedua rasul ini menjadi teladan bagi kita dalam beriman kepada Kristus yang bangkit lewat perkataan dan kesaksian hidup sehari-hari. Rasul Petrus mendoakan kita agar tetap setia kepada Allah. Rasul Paulus mendoakan kita untuk siap sedia menjadi saksi Kristus, misionaris di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.